Oke guys, jadi hari ini gue mau ngasih tau ke kalian cara menjinakkan burung sogon paling ampuh, tapi dengan cara yang cukup ekstrim. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, lanjut. Oke guys, balik lagi bersama gue. Oke, jadi hari ini gue pengen ngasih tahu ke kalian cara menjinakkan burung sogon ini yang paling ampuh menurut gue, tapi dengan cara yang ekstrim. Menurut gue juga, soalnya gue pas waktu pengen nyobanya itu, pengen nyoba ke sogon gue ini, gue sedikit kasihan juga sebenarnya. Tapi dikarenakan sogon gue ini nggak jinak-jinak, udah ada hampir 4 bulan apa 5 bulan, jadi akhirnya gue cobalah cara itu. Mungkin karena guanya juga yang nggak sabaran, akhirnya gue lakuin, nggak apa-apa. Oke, jadi kali ini gue pengen sedikit cerita tentang pengalaman gue menjinakkan burung sogon dengan cara mencabut bulu sayap. Gua akan ngasih tau cara yang tepatnya, dan ada tuh lagi kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi yang pertama gue pengen sedikit cerita dulu dari awal gue bener-bener mencabutin bulu sogon gue sampai akhirnya sampai jinak seperti sekarang. Jadi sebenarnya cara ini gue dapetin dari TikTok. Kalau nggak salah itu namanya Sogon Oyo apa Oyo Sogon gitu, gue lupa sumpah. Terus akhirnya gue dapat dari situ, gue terinspirasi untuk mencoba. Akhirnya gue nyoba. Tapi awal gue pengen nyoba itu, gue merasa kasihan juga ya, karena burung kan namanya sayap dicabutin ya sama aja kalau kita mah rambut dicabutin satu-satu gitu kan. Nah akhirnya gue merasa kasihan, tapi dikarenakan udah 4 bulan lebih gue ngerawat ini nggak jinak-jinak, akhirnya gue mencoba untuk melakukan cara itu. Dan gue melakukan cara itu enggak semena-mena gue langsung cabutin bulunya, enggak. Gue lihat dulu burung gue, dia tuh sehat apa enggak, apa ada luka, apa dia mengalami stres gitu ya. Gue pantau dulu beberapa hari. Pas itu akhirnya gue lihat burung gue dalam kondisi sehat, semuanya sehat, nggak stres nggak apa. Akhirnya gue mulai mencabutin bulunya. Pas gue cabutin bulunya di hari pertama, hari kedua itu burung gue akuin kayak burung stres gitu ya. Jadi dia nggak mau berdiri di tangkringan tuh lama-lama tuh, nggak mau. Akhirnya ditaruh tangkringan, ntar loncat jatuh, ntar loncat jatuh gitulah, kayak burung stres soalnya. Nah pas waktu itu gue nggak pakai kandang lakbet ini, gue pakai kandang kecil. Gue biar meminimalisir kalau dia loncat jatuh nggak begitu tinggi gitu jatuhnya. Gue pakai kandang kecil, gue taruh situ, dan gue kasih tangkringan sama minum sama makannya. Nah setelah hari kedua selesai itu, udah hari ketiga dia udah mulai terbiasa. Nah pokoknya pas setiap hari itu gue ajak interaksi terus biar dia nggak begitu stres dan bisa cepat beradaptasinya. Nah pokoknya di hari ketiga dan seterusnya itu gue lakuin namanya interaksi terus setiap harinya. Entah itu gue ngasih makan pakai tangan, pakai jari, ataupun pakai cepuk langsung gitu, ngasih kroto di tangan, ditaruh di tangan di sini, didiriin, dilus-elus gitu. Pokoknya setiap hari itu. Walaupun gue kerja, kadang pagi sampai sorenya juga gue lakuin. Jadi buat kalian yang kerja masih bisa lah. Cuma ya diusahain interaksi setiap hari. Soalnya untuk untuk jinaknya ini sebenarnya tuh bukan karena dia dicabutin bulunya, bukan, tapi karena interaksinya itu. Setelah beberapa hari, berapa minggu gitu ya, burung udah mulai terbiasa, bener-bener terbiasa, dikasih makan, tadi nyamperin kayak gitulah, udah mulai terbiasa. Sampai akhirnya burung gua udah mulai ada sayapnya gitu, udah mulai kelihatan lah, sekitar berapa, 1 sentian apa setengah senti gitu, udah mulai kelihatan. Baru gua bener-bener pakai kandang pleci, yang kandang kecil itu gue taruh situ terus biar dia takutnya tuh lepas gitu ya guys ya, terbang gitu. Pokoknya tetap interaksi itu sampai benar-benar full itu interaksi terus. Akhirnya full semua bulu sayapnya tumbuh. Nah setelah beberapa hari bulunya numbuh, itu udah kelihatan full bulunya numbuh. Pokoknya ada tuh beberapa kali gue nemuin bulu sayapnya itu patah guys. Jadi gue kayaknya tuh kayak apa bulunya itu belum siap numbuh apa gimana, gue juga belum paham, nggak ngerti itu kenapa bisa patah. Pokoknya ada beberapa patah, ada mungkin setiap
kanan kirinya itu adalah 3 sampai 4 bulunya ya. Ada, makanya setiap bulunya yang patah itu gue cabutin aja, soalnya kalau bulu patah itu numbuhnya lama, nunggu dia rontokin sendiri baru ntar numbuh, makanya gue cabutin. Nah akhirnya sampai bulunya tumbuh lagi kayak gini udah rapi, baru dia jinak. Walaupun nih diangkat sangkarnya kayak gini, dia udah diam udah jinak. Nah emang namanya burung sogon gitu kan, apa namanya, burung aktif, tetap aja dia bakal loncat-loncat aja gitu, walaupun sejinak-jinaknya. Soalnya gue ngerawat nggak dari lolohan, kecuali kalau dari lolohan itu mungkin masih bisa apa namanya jinak bener-bener 100%. Kalau misalkan nggak dari lolohan, dari ombyokan, yang gue pernah ngalamin tuh nggak mungkin sampai 100% jinak. Nah jinaknya tuh jinak-jinak kayak gini, no, dia nggak giras, dia nggak gedabakan, dia gelabakan. Kalau dulu mah baru dideketin aja udah loncat sana loncat sini udah lah gitulah, sampai ke atas kayak gitu. Nah sekarang udah mulai jinak. Nah ini gue belum mencoba untuk menggacorkan, gue cuma pakai setiap harinya pakai full kroto sama nektar racikan sendiri. Jadi itu sedikit cerita gue yang gue alami, bener-bener gue alami sendiri ya, maksudnya yang gue alami dengan burung ini. Nah mungkin kalau kalian yang mau mencoba ataupun yang udah pernah mencoba nggak mengalami hal yang sama kayak gue, mungkin mungkin tergantung dengan burungnya sendiri masing-masing ya guys ya. Jadi itu yang gue alami. Jadi gue bakal ngasih tau caranya dulu nih guys. Jadi untuk caranya ini yang gue lihat dari Sogon Oyo itu ya guys. Jadi untuk caranya itu kita pegang burungnya, habis itu kita lebarin sayapnya, sediain air di wadah gitu ya. Nah sambil dibasahin terus dicabutin satu-satu. Ingat ya, cabutinnya satu-satu, jangan sekaligus banyak, soalnya dia bakal ngerasa sakit banget dan nggak bisa diem gitu. Kalau satu-satu dia masih bisa diem. Jadi itu dia cara yang tepat untuk mencabuti bulunya. Nah itu sih gitu aja caranya. Dan hal yang perlu diperhatikan, yang wajib dilakukan dalam proses penjinakan burung sogon dengan cara mencabuti bulu sayapnya ini adalah yang pertama nih guys. Yang pertama, burung dalam kondisi sehat, benar-benar sehat, nggak nyilet, nggak sakit, nggak stres, nggak murung, pokoknya nggak sehat lah, pokoknya sehat. Oke, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, burung udah rawatan lama, maksudnya itu burung udah kita rawat lama, terus dia udah mulai terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, burung pas proses penjinakan lebih baik ditaruh di kandang yang kecil agar meminimalisir burung jatuh dari tangkringan, dan tangkringannya pendek ya. Oke, dan yang paling penting dilakukan adalah interaksi setiap hari. Itu yang wajib dilakukan. Soalnya ini penjinakan ini bukan karena burung jinak, bukan karena dicabutin bulunya, tapi karena kita interaksi setiap harinya. Kita cabutin bulu itu bertujuan untuk mengurangi pergerakan burung tersebut. Oke, jadi itu dia cara dan hal yang perlu diperhatikan. Mungkin kalau ada yang kurang ataupun yang salah bisa diperbaiki di bawah di kolom komentar. Oke guys, jadi karena hujan dan burung gue pindahin dulu. Oke, jadi lanjut. Jadi di sini gue udah ngerangkum plus dan minusnya, bener ya. Pokoknya ini yang gue sampein di video kali ini pure pengalaman gue menjinakkan burung sogon dengan cara mencabutin bulu. Jadi pengalaman gue pribadi ya guys ya. Plusnya, kalau kita lakukan dengan benar, dengan cara-cara yang tepat, interaksi setiap hari, itu pasti burung bakal jinak. Kalau udah jinak pasti kita cepet gacornya, seperti itu. Tinggal kalau mau cepet ya kasih doping dan EF-nya dikencengin gitu. Minusnya yang gua rasain ini, proses penumbuhan bulu sayapnya itu lama. Dan ini yang gua alami, gue juga lupa pastinya itu berapa. Yang gue inget sih sebulan lebih ya. Itu benar-benar pure rapih semua. Nah yang kedua, setelah udah numbuh semua bulunya, itu masih ada yang ngalamin patah bulu sayapnya. Jadi kita harus nunggu lagi gitu. Nah itu yang gue alami.
Dan yang terakhir adalah beberapa hari setelah penyabutan bulu, itu yang tadi gue bilang, burung stres, burung jadi gelisah, burung jadi takut. Makanya interaksi itu yang paling utama. Jadi sekali lagi gue ini dapat tutor ini dari Shogun Oyo. Gue terinspirasi dari dia, akhirnya gue nyoba. Pokoknya itu dia yang gue rangkum dalam semuanya, cerita gue sampai cara sampai kekurangan dan kelebihannya. Jadi itu aja yang gue sampaikan di video kali ini. Mungkin videonya agak panjang ini, tapi lengkap gitu ya menurut gue. Mungkin kalau kalian ada yang kurang ataupun ada yang salah, bisa di komen di bawah. Jadi buat kalian yang pemain Shogun kan lagi rame, mungkin pemain Shogun ada banyak, sepuh-sepuh yang udah pada jago main Shogunnya, bisa bantu di komen di bawah. Karena gue juga masih pemula dan gue cuma menyampaikan saja gitu guys, mencoba. Jadi buat kalian yang ingin nyoba jadi tahu gitu. Jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di komen, subscribe, bantu terus support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.